Ya, hari ini Bursa Efek Indonesia kedatangan emiten pendatang baru dan kali ini adalah PT Graha Prima Sukses Mandiri Tbk dengan kode sahamnya GTRA resmi melakukan penawaran umum perdana saham atau inisial public offering IPO. Emiten yang bergerak di bidang transportasi dan logistik ini menawarkan kepada publik 378 juta saham dengan harga penawaran perdana Rp150 per sahamnya. Perusahaan di bidang transportasi dan logistik PT Graha Prima Sukses Mandiri Tbk atau GTRA resmi melakukan penawaran umum perdana saham atau inisial public offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Direktur Utama Graha Prima Sukses Mandiri, Roni Senjaya mengatakan, perusahaan dengan brand Graha Trans ini menawarkan saham kepada publik sebanyak 378,87 juta saham. Adapun jumlah saham dalam penawaran umum tersebut setara dengan 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah IPO. Dengan penetapan harga saham sebesar Rp150 per saham, maka melalui aksi korporasi ini GTRA bisa menggalang dana segar mencapai Rp56,83 miliar. Roni menambahkan senilai Rp36,8 miliar atau sebesar 64,8% dari dana hasil IPO akan dimanfaatkan sebagai anggaran belanja modal berupa pembelian 38 unit truk untuk memenuhi permintaan tambahan support unit dari pelanggan. Sementara itu sebesar 35,2% dari dana hasil IPO akan digunakan untuk modal kerja GTRA yang terkait dengan penambahan unit kendaraan di 2023, termasuk tidak terbatas untuk biaya pengiriman, servis, membeli ban mobil, gaji karyawan hingga membeli GPS. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, berikutnya kita akan langsung menyimak dari profil emiten PT Graha Prima Sukses Mandiri Tbk. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia profil emiten PT Graha Prima Sukses Mandiri Tbk dengan kode emiten GTRA. 20% dari modal ditempatkan saham IPO sebanyak 378,8 juta saham yang dilepas ke publik. Harga IPO-nya sekitar Rp150 per saham. Underwriter-nya adalah PT UEB Keihian Sekuritas dengan dana hasil IPO sekitar Rp56,83 miliar. Berikutnya kita akan cermati dana dari IPO ini digunakan untuk apa saja. Baik, belanja modal kita lihat ini yang mendominasi. Ini sekitar 64,8% untuk belanja modal, kemudian modal kerjanya 35,2%. Dari total sekitar Rp56,83 miliar. Baik, untuk membahas bagaimana dengan emiten yang baru saja melantai, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Roni Senjaya, Direktur Utama PT Graha Prima Sukses Mandiri Tbk. Selamat pagi Pak Roni. Selamat pagi Pak Prasetyo. Ya, salam sehat Pak Roni. Salam sehat juga, semoga semuanya sehat. Yes, terima kasih juga dan kami ucapkan selamat perusahaan yang sudah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia pada hari ini Pak Roni. Bisa disampaikan terlebih dahulu nih sebenarnya apa yang mendasari perseroan akhirnya juga menjadi perusahaan terbuka ini atau anggota dari Bursa Efek. Oke, baik, terima kasih Pak Prasetyo. Ya. Jadi memang kita sudah merencanakan IPO ini kurang lebih sekitar 2 tahun terakhir. Hanya saja 2 tahun terakhir itu kita pada saat mulai berencana pas masanya pandemi, makanya proses ini kita persiapannya cukup panjang. Nah, yang mendasari alasan kita mau menjadi perusahaan publik atau TBK, saya rasa dengan kita berubah menjadi perusahaan TBK itu akan memberikan confidence atau kepercayaan lebih dari customer atau calon customer atau dari bank dan dari pihak-pihak lain. Nah, karena dengan menjadi perusahaan TPK berarti kita sudah mempersiapkan semuanya dengan lebih baik dari sisi legalitas, dari sisi performa keuangan, dari sisi manajemen dan lain-lain. Nah, jadi alasan utama kami menjadi perusahaan TBK adalah untuk memberikan confidence ke partner-partner bisnis kami. Lalu yang kedua, dari sisi internal pun juga secara otomatis kita dipaksa untuk menjadi lebih rapi, lebih baik dan mengerjakan sesuatunya lebih on time. Lalu yang ketiga, yang tidak kalah penting ya sudah pasti apabila perusahaan menjadi perusahaan terbuka, salah satu tujuannya itu untuk mendapatkan dana.
karena setiap tahunnya kita masih selalu melakukan ekspansi. Setiap tahun kita masih membeli tambahan truk. Dengan adanya proses IPO ini, kita akan memiliki kemampuan lebih untuk berkembang. Itu dia, confidence untuk partner bisnis, kemudian penerapan dari good corporate governance begitu yang akan menjadi salah satu pilar dari kinerja perseroan, kemudian juga mendapatkan dana segar. Nah, bicara mengenai masa penawaran umum yang dilakukan oleh perseroan, bagaimana sejauh ini respon dari investor? Apakah juga mengalami oversubscribe ini Pak Roni atau kelebihan permintaan dari nilai saham yang ditawarkan? Betul Pak, responnya cukup baik. Kebetulan kita bersyukur karena oversubscribe dengan nilai yang cukup baik. Total 243 kali oversubscribe, dan itu menunjukkan masyarakat cukup confident dengan bisnis transportasi dan juga dengan perusahaan kami, Getra. Wow, 43 kali begitu ya nampaknya oversubscribe yang dialami perseroan ya? 243 Pak. 243 kali? Betul. Wow. Wah, kalau kita lihat dengan kondisi saat ini sebenarnya apa yang membuat perseroan juga optimis menatap dengan core bisnis yang dijalani sejauh ini dan selama ini nih Pak Roni? Untuk core bisnis kami di bisnis transportasi ya kita memang confident dari awal Pak, karena saya rasa bisnis transportasi itu bisnis yang cukup tahan banting ya. Dari sisi pada saat krisis ekonomi atau pandemik atau kondisi apapun, saya rasa transportasi akan masih tetap digunakan. Selama barang itu tidak bisa pindah dengan sendirinya kan perusahaan seperti kami akan selalu digunakan. Nah, seperti contohnya pada saat pandemik di mana orang-orang tidak bisa mobilisasi. Nah, berarti kan akan ada penurunan permintaan dari sisi belanja di tempat. Tapi di sisi lain dari sisi pengiriman online lalu pengiriman courier company itu meningkat, sehingga bisnis kami yang ada menurun di satu sisi akan meningkat di sisi lain. Nah, jadi saya rasa bisnis transportasi bisnis yang cukup baik ya untuk dijalankan. Baik, tadi ada juga alasan ataupun dasar adalah mendapatkan dana segar. Apakah juga perolehan dana segar yang diraih dari investor pasar modal sudah sesuai target, Pak Roni? Betul Pak, yang kita harapkan dari proses IPO ini kita mengharapkan dana 56 M, di mana 36 M-nya akan kita gunakan untuk capex, pembelian 38 unit truk, dan sisanya itu untuk working capital, dan itu sesuai dengan yang kita harapkan. Sejauh ini kalau kita bicara mengenai operasional armada begitu Pak Roni, ini lebih banyak penggunaan untuk yang angkutan truk atau mobilitas mobil pick up dan lain-lain, kalau ini kan transportasi yang Anda sampaikan tadi? Betul. Saya semuanya truk Pak, jadi berbagai macam truk, ada van dengan 6 ban, lalu ada besar dengan 6 ban, atau yang kita biasa sebut ankle atau ankle wing box, lalu ada truk 10 ban yang kita sebut tronton wing box. Nah, itu mayoritas jenis truk kita. Oke, berarti cukup beragam ya dari armada yang dimiliki oleh perseroan. Dan tadi ada 36 miliar begitu yang akan digunakan ya Pak ya untuk capex pembelian truk. Ini akan dilakukan kapan? Ini akan dilakukan secepatnya Pak. Dalam 2-3 bulan ini udah harus kita realisasikan. Oke, dan seperti Anda sampaikan juga seiring dengan berkembangnya perekonomian kita, logistik juga semakin bertumbuh. Kebutuhan untuk armada ataupun truk seperti apa yang saat ini akan diprioritaskan untuk dibeli oleh perusahaan? Sementara kita masih prioritaskan jenis truk yang sama dengan yang kita miliki saat ini, yaitu tronton wing box atau CD6. CD6 itu van dengan 6 ban, van kecil. Karena mayoritas customer kami masih di consumer goods dan courier company, dan jenis truk itu yang saat ini memang mereka butuhkan. Nah, jadi untuk jangka pendek ini saya akan coba fokus untuk menggunakan truk yang sama. Itu dia, beberapa memang biasanya konsumen dari consumer goods, kemudian juga courier company. Nah, lantas seperti apa profil dari perseroan? Berikut ini kami sampaikan infografik kembali untuk Anda terkait dengan kepemilikan saham dari PT Graha Prima Sukses Mandiri Tbk. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, siapa saja pemiliknya? Ada PT Andika Eka Putra,
Kemudian PT Trimulti Adinata Perkasa Ardi Supriyadi, tadi PT Andika Eka Putra itu 34,95%, kemudian Trimulti Adinata Perkasa 34,95%, kemudian Ardi Supriyadi, Roni Senjaya, dan masyarakat. Selanjutnya bagaimana dengan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas dari PT Graha Prima Sukses Mandiri Tbk? Asetnya ada 650,517 miliar rupiah. Kemudian liabilitasnya 456.514 miliar. Kemudian untuk ekuitasnya 194 miliar rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Roni Senjaya, Direktur Utama PT Graha Prima Sukses Mandiri Tbk. Pak Roni, kita akan lanjutkan kembali Pak. Kalau memang tadi sudah disampaikan dana segar yang diraih oleh perseroan akan digunakan untuk capex begitu pembelian truk. Nah ini menarik kalau kita lihat memanfaatkan momentum Ramadan. Kemudian pastikan biasanya ada peningkatan kalau kita bicara mengenai sektor logistik di tanah air. Apakah itu juga yang dirasakan oleh perseroan saat ini Pak Roni? Betul. Jadi masa momentum Lebaran itu masa yang pas untuk bisnis transportasi karena pada masa puasa, nah masyarakat kan melakukan banyak buka bersama, lalu pada saat buka pasti mereka akan mengkonsumsi sesuatu yang lebih baik dari biasanya. Jadi selama masa Lebaran akan ada permintaan penambahan dari consumer goods. Lalu dari kiriman lain pun juga mau dari sisi tekstil atau barang-barang elektronik dan lain-lain, semua itu kan pasti akan ada peningkatan sehingga berimpact dari sisi lain-lainnya sehingga semua berkembang dari sisi pengiriman. Dan sebenarnya hampir setiap tahun pada saat masa Lebaran itu kita akan mendapatkan tambahan permintaan. Nah, makanya kita pergunakan momen itu untuk pengembangan. Jadi setiap tahun itu di akhir tahun kita sudah planningkan penambahan unit supaya masuk itu sebelum Lebaran, sehingga pada saat Lebaran, pada saat ada peningkatan, unit itu sudah tersedia. Oke, berarti momentumnya benar-benar sudah pas begitu ya. Kita pesan sebelumnya begitu bahwa kebutuhannya apa, kaitannya dengan memanfaatkan momentum Ramadan, kemudian IPO sudah dapat dana segar, tinggal realisasi Pak Roni. Ya, betul. Oke. Nah, sekarang bisa dijelaskan kepada pemirsa profil dari PT Graha Prima Sukses Mandiri Tbk ini seperti apa begitu Pak Roni? Silakan. PT Graha Prima Sukses Mandiri Tbk kami dirikan, saya ada satu partner namanya Pak Ardi Supriyadi. Nah, kita dirikan di tahun 2005. Nah, awalnya kita mulai usaha di bidang distribusi fast moving consumer goods. Jadi ada beberapa brand yang waktu dulu kita distribusikan. Nah, lalu di tahun 2012 melihat potensi jasa transportasi ini bisnisnya cukup baik. Jadi kita mulai mengalihkan dan di 2012 kita mulai dengan hanya 8 unit truk dan setiap tahun ya kita adakan penambahan sehingga syukur-syukur sekarang ini kita ada di angka 1039 truk per hari ini. Nah, konsumer kami mayoritas consumer goods seperti Mayora, kapal api, lalu Wings, Mondelez, dan lain sebagainya. Lalu sebagian lagi adalah dari courier company. Kita bekerja sama dengan JNE, lalu JNT, ada ASA atau Antaraja. Ada beberapa customer lain. Shopee juga customer kami. Nah, jenis pengiriman kami, jenis service yang kami berikan ada dua macam Pak. Untuk sebagian itu adalah trip base. Jadi pada saat customer meminta pengiriman, kita akan charge itu based on trip. Jadi katakan dari satu titik ke satu titik itu kita kenakan beban biaya berapa, dan itu kita pulihkan. Dan yang setengahnya lagi itu sebagai sewa bulanan. Jadi kita bisa menyewakan juga truk itu lepas kunci. Jadi mereka satu bulan membayar dengan fixed rate sekian rupiah. Jadi mereka mengoperasikan dan kita dibayar bulanan. Ya, menarik kalau kita cermati dari konsumen, dari perseroan begitu ya Pak Roni, consumer goods, kemudian courier company, ini kan perusahaan-perusahaan yang sedang bertumbuh. Nah, lantas bagaimana dengan
cakupan area operasional layanan dari perseroan? Apakah juga masih di wilayah Jakarta saja atau bahkan sudah ekspansi ke luar Jakarta misalnya? Untuk saat ini kami ada 4 pool, Pak. Yang pertama itu ada di Bekasi, lalu ada di Tangerang, kemudian ada di Ciawi atau Bogor, lalu yang keempat itu ada di Surabaya. Mayoritas pengiriman kami masih Jabodetabek untuk consumer goods. Lalu sekarang ini per tahun ini kita lagi coba ekspansi untuk ke daerah Surabaya. Nah, diharapkan dalam 1-2 tahun ini kita bisa mendapatkan hasil ekspansi yang cukup baik karena melihat Surabaya kan salah satu kota besar, lalu populasinya besar, lalu di sana pun juga banyak pabrik-pabrik dan saya rasa mirip-mirip dengan Jakarta. Jadi saya rasa dengan apa yang sudah kita lakukan di Jakarta untuk buka di Surabaya akan mudah karena kita hanya meng-copy paste yang kita lakukan di sini. Dan dengan selain itu dengan operasional 1039 truk saat ini, kemudian akan ditambah lagi. Ini berapa nanti penambahan truk yang akan dilakukan oleh perusahaan ini, Pak Roni? Minimum yang paling dekat itu yang 38 unit. Tapi di lain itu kita memang ada beberapa konfirmasi order dari customer sehingga kita lagi coba menghitung kira-kira jumlah idealnya berapa yang harus kita adakan sampai dengan akhir tahun. Baik. Lantas seperti apa juga kinerja dari perseroan? Saya penasaran juga nih, baik dari sisi laba bersih, pendapatan begitu. Pak Roni mengingat ini adalah salah satu industri yang bertumbuh begitu sering dengan adanya pandemi kemarin begitu dan sekarang pemulihan ekonomi yang masih berlanjut, Pak Roni. Ya. Halo? Iya. Sorry Pak, agak terputus tadi. Bisa maaf. Pak Roni, tadi saya menanyakan terkait dengan kinerja dari perseroan dari sisi pendapatan, laba bersih, karena kita tahu ini juga salah satu bidang usaha yang cukup bertumbuh ya, transportasi di era pandemi COVID kemarin, kemudian mereda dan sekarang pertumbuhan ekonomi yang sedang digenjot oleh pemerintah. Apalagi konsumen dari perseroan seperti yang Anda katakan tadi adalah juga sektor-sektor yang sedang bertumbuh, kurir, kemudian consumer goods ini. Seperti apa kinerjanya nih Pak Roni? Kinerja perusahaan cukup baik Pak. Jadi kita setiap tahun terus terang kalau dari awal sampai sekarang kita selalu mengalami kenaikan. Jadi syukur-syukur belum pernah mengalami penurunan dari sisi pendapatan. Lalu dari sisi jumlah unit pun juga kita terus tingkatkan. Jadi dari 2017 kurang lebih unit kami hanya 200 dan sekarang 2023 ada 1039. Lalu dari performa pendapatan pun juga terus meningkat. Kalau dari 2021 ke 2022 kita meningkat dari 147 M di 2021 menjadi 214 M kurang lebih di 2022. Nah, saya rasa itu cukup baik melihat sekarang ini di 2022 di awal tahun kan pandemik masih belum terlalu seperti sekarang, tapi kita masih bisa mendapatkan peningkatan dari 2001 ke 2022. Baik, berarti Anda optimis dong yang menatap tahun 2023 ini Pak Roni? Mudah-mudahan Pak. Nah strategi inovasi apa yang sudah disiapkan Pak Roni? Tadi Anda katakan optimis menatap tahun 2023, lantas strategi dan inovasi apa saja yang sudah disiapkan oleh perseroan dalam menatap tahun ini? 2023 kita cukup optimis Pak karena pandemi sudah mau berakhir, lalu ini masa kampanye yang berarti pasti akan ada banyak aktivitas kampanye dan lain-lain yang otomatis akan meningkatkan permintaan. Nah, untuk mempersiapkan itu ada beberapa strategi yang kita lakukan. Yang pertama kita akan fokus untuk pengembangan di daerah lain Pak. Karena untuk Jakarta area saya rasa kita sudah cukup besar sehingga kita perlu mencari area lain yang untuk bisa kita kembangkan. Nah, Surabaya itu akan kita kembangkan pertama dari customer yang existing karena existing customer kami ada beberapa yang juga memiliki pabrik di daerah sana. Lalu selain itu kita juga merekrut beberapa marketing untuk menambah customer base baru di daerah Surabaya. Lalu selain itu juga ada beberapa inovasi yang kita lakukan Pak untuk memastikan seluruh operasional itu lancar. Karena untuk memanage truk yang dengan jumlah lebih dari 1000, kita tidak bisa hanya mengandalkan manpower. Memang di kami cukup beruntung kita didukung oleh tim yang cukup mumpuni. Tapi selain itu dengan jumlah unit yang banyak kita juga perlu rely on system. Jadi kita sudah menjalankan dan kita akan terus improve
dari sistem transport management system kita. Saat ini yang kita sudah jalankan cukup baik Pak untuk transport management system itu, karena dari sisi order itu bisa di-grab oleh driver itu lewat gadget mereka, jadi sistemnya hampir seperti ojek online. Nah, jadi untuk meng-capture order itu bisa lebih cepat, lalu posisi mobil, lalu statusnya sedang muat, sedang bongkar, atau sedang antri, dan lain-lain itu juga bisa tercapture karena semuanya by system, sehingga customer setiap kali meminta informasi bisa kita berikan dengan cepat. Nah, dengan informasi yang cukup, kita juga bisa menganalisa di daerah mana ordernya ada berapa, lalu perlu dialokasikan kemana by system. Nah, itulah salah satu strategi untuk memaksimumkan utilisasi kendaraan kita, sehingga unit yang kita tambahkan itu semua bisa beroperasi dengan maksimum. Baik, berarti digitalisasi dari sistem operasional sudah dilakukan dan terbukti efektif begitu ya Pak Roni? Sudah Pak, jadi kita memang ini dimulai pada masa pandemik Pak. Waktu awal pandemik itu kita banyak work from home. Nah, dengan ada beberapa tim kita diskusi, oke, apa yang kita perlu lakukan untuk mengisi waktu. Nah, jadi kita ada desain beberapa sistem, dan akhirnya sudah terimplementasi mulai dari tahun lalu. Dan cukup baik Pak, karena itu sangat menghemat waktu, dan juga data yang kita miliki sangat akurat. Jadi kita bisa memutuskan sesuatu dengan lebih baik. Oke, berikutnya tantangan apa saja yang sudah dipetakan dalam menghadapi era persaingan? Karena kan perseroan juga tidak sendirian, pasti ada persaingan dari perusahaan lain begitu Pak Roni? Kalau tantangan yang pertama mungkin dari sisi harga bahan baku ya, dari BBM, karena itu kan masih nggak stabil, kadang-kadang naik dan nggak tahu apakah kedepannya akan turun. Nah, jadi itulah yang sebenarnya membuat dari sisi pricing itu harus renegotiate lagi dan lagi. Nah, tapi mudah-mudahan itu nggak terlalu sering lah perubahan-perubahan itu. Lalu tantangan yang kedua mungkin dari sisi kompetisi Pak, karena bisnis transportasi ini kelihatannya kan cukup ada banyak yang meminati, dan sekarang ini cukup ada beberapa yang pemain besar mulai untuk main di bisnis transportasi. Jadi mungkin kita harus lebih aware, dan kita harus juga antisipasi dari sisi persaingan tersebut. Lantas keunggulan kompetitif apa yang Anda berikan kepada konsumen yang existing maupun yang akan diincar berikutnya? Keunggulan kompetitif pertama, kita dari sisi jumlah unit mencukupi Pak. Jadi pada saat customer itu butuh unit urgent, karena pada saat customer minta ada tambahan support, katakan 20-30 unit dalam waktu dekat. Nah, dengan jumlah unit yang kita ada, katakan misalnya dia minta 20 itu kan berarti hanya 2% dari unit kita. Jadi kita masih bisa grab dari yang ada, kita support dulu, lalu sambil kita order untuk menggantikan unit tersebut. Nah, jadi customer itu merasa tenang bahwa apabila mereka meminta tambahan support dengan urgent, ya kita masih rata-rata bisa fulfill. Lalu kedua, dari sisi sistem kami cukup mumpuni Pak, sehingga report-report kami bisa kita sediakan dengan akurat dan cepat, sehingga pada saat customer meminta data juga bisa kita sediakan dengan cepat. Lalu ketiga, keunggulan kompetitif ya dari sisi customer Pak, dari sisi customer kami semuanya cukup baik dan tidak terpengaruh dari situasi ekonomi, pandemik, dan lainnya. Baik, itu dia keunggulan kompetitif yang tentunya menjadi modal juga nih para investor pasar modal dalam melakukan investasi tentunya di saham dari PT Graha Prima Sukses Mandiri Tbk yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia. Pak Roni, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan pada hari ini. Sukses terus Pak untuk perusahaan ke depan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih Pak. Mari.